قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون في من نطيحة قال لا ندري قال ولكن الله يدري وسيقضى جميعا قال أبو ذر ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وفي الحديث إن الجمع لتقتص من القرناء يوم القيامة. Hadits rawahul Imam Ahmad dari Abu Dzar. Yes. Saat kami berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kami melihat dua kambing yang sedang bertandukan. Ya, mungkin kita juga sering melihat ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian mengapa dua kambing ini saling bertandukan? Para sahabat menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, namun Allah tahu. Dan keduanya dua kambing itu nanti akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan qisasnya. Maka Abu Dzar, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kita tanpa pengetahuan apapun. Bahkan burung yang terbang pun di langit, kecuali Allah jelaskan kepada kita di balik terbangnya burung-burung itu. Hadis ini dikuatkan dengan hadis lain yang mengatakan, sesungguhnya kambing yang tidak bertanduk ya, akan merasakan qisasnya dari kambing yang bertanduk nanti di hari kiamat. Ya, hadis ini menguatkan apa yang sering kita baca, Maliki Yaumiddin, bahwa Allah memiliki, ataupun bagi yang membaca Maliki ya, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Warsh, merajai ya. Dan Allah tentu laik bersifat duanya ya, memiliki dan menguasai ya. Beda dengan manusia ya, memiliki belum tentu menguasai semuanya ya. Atau berkuasa belum tentu memiliki semuanya. Allah lah yang memiliki hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Ya. Maka jangankan apa yang dilakukan oleh manusia nggak ada balasannya. Sampai yang dilakukan oleh binatang pun ada balasannya. Ya. Binatang ini melukai binatang yang itu pun ada balasannya di sisi Allah. Artinya binatang itu pun akan ditegakkan qisasnya. Ya. Ya tentu bagi kita mungkin ribet amat ya, binatang nggak paham aja harus ya.
harus juga dikisos. Ya, tapi Allah punya maksud lain daripada penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maksud lainnya itu apa? Iqamatul adli. Bahwa Allah sebagai Tuhan yang maha adil, ya, maka Allah ingin menunjukkan kemahaadilannya, ya, dan begitu luas kemahaadilannya itu sampai binatang pun juga akan diadili. Ya, binatang mana dulu yang mengkisos, yang melukai binatang ini, binatang itu, dan seterusnya. Ya, ya tentu hanya Allah yang tahu ya bagaimana teknis detailnya. Ya. Contoh yang disebut oleh Rasulullah, ya, ketika kambing satu menanduk kambing lainnya, itu pun juga ada kisos. Sehingga jika kehidupan binatang pun Allah tegakkan keadilan di dalam kehidupannya, ya, maka bagaimana dengan kehidupan manusia sebagai makhluk yang mukallaf, sebagai makhluk yang diamanahi melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman-Nya, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Di akhir surat Al-Ahzab, ya, 2 atau 3 ayat sebelum akhir. Sungguhnya kami menawarkan amanah. Amanah ini maksudnya syariah. Perintah melaksanakan yang wajib, yang haram, yang halal, yang haram, ya, yang hak, yang batil. Kami menawarkannya kepada gunung, kepada langit, ya, maka semuanya mengiba-iba menolaknya. Ya. Dan kemudian manusialah yang menerima, ya, amanah ini, ya, maka Allah sebut sungguh manusia itu zaluman jahula, banyak salahnya dan banyak tidak tahunya. Ya. Maka jika dilaksanakan dengan baik amanah ini, tentu manusia tidak lagi berada dalam zaluman jahula. Ya. Tidak lagi penuh dengan dosa, ataupun kalau ada dosa diampuni, tidak lagi disebut makhluk yang bodoh, karena kemudian diangkat oleh Allah dengan ilmu yang telah dipelajari, terutama dari Al-Quran. Jadi intinya apa tadi? Untuk menegakkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, khususnya buat manusia, ya, usahakanlah, bersungguh-sungguhlah jangan berbuat dosa, ya, yang sifatnya menyakiti orang lain. Al-zulm, ya. Dalam banyak hadis, dalam banyak ayat Allah ingatkan yang isinya bermuara kepada sebuah ringkasan yang disebut oleh Rasulullah, al-zulmu zulumat. Ya. Perbuatan dosa dalam bentuk menyakiti orang itu akan membawa
kehidupan yang sangat menyengsarakan di hari kiamat. Ya. Dan begitulah kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, ittaqudz zulma, takutlah kamu perbuatan dosa yang sifatnya menyakiti, menzalimi, ya, orang lain. Ya. Oleh karena itu, jika menyakiti perasaannya saja Allah begitu mengancam, wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Celaka bagi orang yang menghina, merendahkan, ya, orang lain baik dengan isyarat maupun dengan ucapan. Ya. Nah, apalagi yang sampai mengambil uangnya, yang sampai melukainya, apalagi puncaknya sampai membunuhnya. Oleh karena itu membunuh itu, ya, 3 hal yang disebut oleh Al-Quran merupakan dosa yang sangat besar, ya. Syirik, membunuh, dan berzina. Ya. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Di halaman terakhir surat Al-Furqan. Jadi ketika manusia bisa aman dari 3 dosa besar ini, syirik, membunuh, dan berzina, maka insya Allah harapan masuk surganya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini utamanya bagi kaum muslimin yang Allah takdirkan kemudian punya jabatan, ya. Ya. Sekecil apapun jabatan itu, apalagi sangat tinggi jadi presiden, ya, maka, ya, peluang untuk berbuat zalim kepada umat itu sangatlah besar. Ya. Maka siapa yang punya jabatan betul-betul digunakan untuk membahagiakan, mensejahterakan umat manusia, maka Allah akan mengangkat derajat yang setinggi-tingginya. Ya. Kenapa ya? Karena seorang pejabat itu kalau ingin berbuat baik kepada masyarakat, jangkauannya sangat luas. Ya. Ya. Sebaliknya kalau dia ingin berbuat jahat, jangkauannya luas dan bisa berjuta-juta. Ya. Ya. Ya, cukup dengan mengizinkan atau melegalkan miras saja, akan terjadi berapa juta umat manusia yang terzalimi, ya, karena rame-rame berjatuhan di dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya, ya, namanya masyarakat diizinkan berbuat jahat, ya, ya pasti. Nggak diizinkan, dilarang, ditangkap saja, ya, masih berusaha bermiras-mirasan, gimana dilegalkan, diizinkan, maka ya nggak kebayang bagaimana rusaknya masyarakat, ya. Dan tentu itu baru salah satu contoh, belum contoh-contoh yang lain, ya. Bagaimana, ya, ketika manusia itu ditakdirkan memiliki jabatan dan tidak amanah, maka hidup akan terus di dalam kezaliman terhadap umat manusia, ya. Dan disitulah mengerikannya menjadi pejabat jika tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, baik, inilah hadis yang, ya, walaupun kelihatannya bicara masalah binatang, tapi Al-Quran ataupun hadis-hadis itu hanya menggambarkan hanya sebagai satu pengkiasan. Di balik itu sebetulnya nasihat yang besar buat manusia, terutama
mereka-mereka yang punya jabatan harus lebih berhati-hati lagi dalam melaksanakan jabatannya agar tidak menyakiti umat manusia. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita membaca firman Allah. Ya. Sebelumnya kita sampai di ayat 36. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Manusia yang siap menerima hidayah Allah adalah manusia yang mau mendengar. Ya. Sementara mereka yang ingin mendapatkan hidayah melalui jalur-jalur eksternal dirinya, ya, saya akan menjadi solihah kalau begini, kalau begitu, ya. Bukan dari kemauan dirinya, maka itu akan sulit mendapatkan hidayah. Ya. Walaupun pembuktiannya itu, ya, sesuatu yang besar, ya, seperti misalnya Rasul membuktikan bahwa Islam ini benar nih, saya buktikan bahwa saya bisa punya ilmu menembus tanah seperti orang-orang misalnya, ya, seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya, ya. Sebelumnya ayat 35, ya, wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi, atau bisa dibuktikan di mana Rasulullah bisa naik ke atas langit dengan sebuah tangga ausulaman fis sama, ya. Maka jika Allah tidak akan memberikan hidayah, tetap tidak akan dapat hidayah. Ya. Nah, nanti semakna ini diulang lagi di surat Al-An'am ini di ayat 111. Ya. Di awal juz ke-8, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarnahum kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakin aktsarahum yajhalun. Ya. Sekali lagi, ya. Jadi Allah katakan, kalaupun, ya, Allah turunkan malaikat, ya, jadi yang menjelaskan Al-Quran, yang menjelaskan tentang hari kiamat, nilai-nilai keimanan yang lain adalah malaikat. Kalau nggak dapat hidayah, nggak dapat hidayah aja. Ya. Wa kallamahumul mauta, ya. Atau mungkin yang ngasih hidayah itu adalah orang yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat itu misalnya orang-orang mati yang dihidupkan lagi, ya. Yang berarti orang mati itu berarti kan punya pengalaman, ya, ya. Sebutlah ini orang mati dikuburnya udah 30 tahun dibangkitkan, maka dia disuruh taujih menjelaskan pengalamannya selama di alam kubur seperti apa. Maka apakah manusia akan dapat jaminan kalau yang menjelaskan orang ahli kubur, mantan ahli kubur itu enggak juga, kata Allah. Ya. Kalau enggak dapat hidayah, tetap enggak dapat hidayah. Karena itu penting manusia melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya bagaimana untuk bisa mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat berikutnya yaitu ayat 37,
persepsi ini diulang lagi oleh Allah. Ya. Qalu laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih. Ya. Orang-orang yang susah mendapat hidayah itu berkata maksudnya nuntut. Laula nuzzila, andaikan diturunkan kepadanya satu bukti yang nyata dari Rabb-nya. Baru kami turun. Ya. Baru kami akan beriman. Laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih. Ya. Bentuk ayatnya seperti apa? Ya. Maka penjelasannya di luar surat ini ya. Di luar di surat Al-Furqan misalnya, au yulqa ilaihi kanzun. Ya. Saya akan beriman kalau saja Muhammad itu punya kekayaan yang sangat banyak katanya. Au yulqa ilaihi kanzun. Au takunu lahu jannatun min nakhili wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Ya. Ada juga yang semakna ini di surat Al-Isra. Ya. Ya. Dia punya sebuah kebun yang luas, yang indah, yang mengalir sungai yang deras. Ya. Itu contoh tuntutan ayat, tuntutan bukti yang mereka dambakan. Ya. Kalau saja itu bisa dia hadirkan, baru kami beriman. Ya. Oh, macam-macam ya kalau di surat Al-Isra itu. Ya. Au yakuna laka baitum min zukhrufin. Ya. Coba kalau dia memang nabi, bisa nggak dia punya rumah dari emas? Ya. Au tarqa fis sama, mirip ini seperti di Al-An'am. Atau dia bisa terbang ke langit. Ya. Itu versi Al-Isra dan Al-Furqan. Ya. Kalau versi Ar-Ra'd 31 ya. Bisa enggak nih kalau saja Al-Quran ini digunakan untuk menggeser gunung. Ya. Ibu yang pernah umroh pasti merasakan betapa kota suci Makkah itu dikelilingi oleh bukit-bukit ya, yang kekar ya. Ya. Mereka membayangkan bisa enggak ini gunung-gunung digeser supaya Makkah ini lebih luas. Ya. Atau untuk membelah bumi, atau untuk menghidupkan orang mati. Itu salah satu tuntutan mereka. Agar mereka beriman. Syarat agar mereka mau beriman. Maka Allah Maha tahu bahwa kalau saja ya, tuntutan mereka itu diberikan semuanya, ya, Allah tahu bahwa dalam diri mereka cuma ingin ngetes aja, cuma ingin bikin sensasi saja. Kalaupun direalisasikan, maka itu tidak akan membuat mereka beriman. Dan orang kafir itu kalau udah menuntut sesuatu ya, sebagai syarat untuk beriman tapi tidak beriman, maka itu bisa diazab oleh Allah. Oleh karena itu, semua tuntutan mereka itu tidak ada yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi walaupun tidak ada yang dipenuhi, Allah ingatkan, bukannya saya nggak mampu ya, tapi saya sangat mampu memenuhi kebutuhan atau tuntutan-tuntutan kalian itu. Ya. Makanya dijawab oleh Allah, "Qul innallaha qadirun." Ya.
Katakan sungguhnya Allah itu maha kuasa, ya. Ala ayyunazzila ayatan, untuk merealisasikan dengan menurunkan bukti-bukti yang kalian tuntut. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Namun sebagai besar manusia itu tidak mengetahui, ya, tidak meyakini bahwa kemahakuasaan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, tentu ini utamanya bagi siapa? Ya, ya bagi orang-orang kafir yang nuntut-nuntut itu. Ya. Bagi kita nih yang sudah beriman, ya, salah satu bagi kita yang sudah beriman, maka ayat ini harus semakin menambah keimanan, ya, akan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena yang dituntutkan oleh orang-orang kafir itu Allah jelaskan sendiri, innallaha qadirun. Ya. Allah itu mampu merealisasikan apa yang mereka tuntut. Ya. Dan kita sebagai orang beriman yakin betul. Ya. Yakin betul. Walaupun Allah di surat Ar-Ra'd 30 itu mengatakan, walau anna Qur'anan suyirat, kalau saja ada Quran yang bisa menggeser gunung, ya, maka kita yakin, iya ya Allah, walaupun kau mengatakan andaikan, tapi kita sudah yakin lah, nggak usah dibuktiin lah kalau Allah yang jelasin. Ya. Sehingga kita harus berpikir dalam dunia dakwahnya, ya, berpikir dalam dunia tarbiyahnya, ya. Kalau Quran buat geser gunung saja bisa, ya, apalagi cuma buat geser, ya, apa, kondisi jiwa kita yang negatif, ya, tentu lebih bisa digeser ataupun dihilangkan, ya, oleh Al-Quran ini. Ya. Artinya, ya, kalau gunung aja bisa digeser, ya tentu manusia pun bisa disolehkan oleh Al-Quran ini. Ya. Bumi ini pun juga bisa disolehkan oleh Al-Quran ini. Ya. Maka ketika ini bisa menjadi sebuah keyakinan dan rasa optimis, insya Allah Allah akan menolong hamba-hambanya itu. Ya. Dan semua yang ada, Al-Quran bisa kebenaran, pembuktian kebenaran Al-Quran ini sebenarnya bisa dibuktikan bahwa Rasulullah bisa punya kekayaan yang luar biasa banyaknya, walaupun akhirnya Allah tidak ingin merealisasikan, ya. Pokoknya hal-hal yang mustahil, ya, menurut manusia, ya, maka sungguh dengan Al-Quran ini tidak ada yang mustahil untuk bisa direalisasikan. Ya. Maka teruslah hidup bersama Al-Quran, karena insya Allah hidup bersama Al-Quran itu tidak ada yang sifatnya fata morgana gitu, ya. Istilahnya pepesan kosong, ya. Hidup bersama Al-Quran itu nggak ada yang sia-sia, semuanya betul-betul akan terbukti dalam kehidupan umat manusia. Ya. Karena terhadap tuntutan orang kafir yang mengatakan laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih, dijawab qul innallaha qadir. Katakan sungguhnya Allah Maha Kuasa. Ya, tentu bagi Allah apa sih yang tidak, ya, menjadi jangkauannya, ya.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Maka bagaimana mungkin Allah tidak memiliki kemahakuasaan, kemampuan terhadap apa yang dituntutkan oleh orang-orang kafir itu, ya. Sementara di ayat selanjutnya Allah menjelaskan bagaimana kemahakuasaannya sangat luas. Wa ma min dabbatin fil ardi, ya. Dan tidaklah ada makhluk hidup yang ada di bumi ini, ya. Ya. Wala ta'irin, dan tidaklah seekor burung yatairu bi janahaihi, ya. Jadi kasih contoh, ya. Semua makhluk hidup yang ada, ya, salah satunya adalah burung. Ya. Yatairu bi janahaihi, yang terbang dengan dua sayapnya. Illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang kami tinggalkan di dalam Al-Quran ini sedikit pun kecuali sudah dijelaskan, ya. Tadi sebagaimana ungkapan Abu Dzar tadi, ya. Ma dzakara lana, ya, min ta'irin, ya. Apa kata Abu Dzar tadi, ya. Walaqad tarakana wa ma yuqallibu ta'irun bijanahihi bis sama illa dzakar lana minhu ilman, ya. Ini komentar Abu Dzar terhadap ayat ini, ya. Dan sungguh Rasulullah itu enggak membiarkan kita enggak tahu apa-apa, hatta walaupun cuma sekedar terbangnya burung saja dijelaskan, ya. Bahwa di balik terbangnya burung itu adalah bertasbih, ya. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Terbangnya burung atau menceloknya burung itu semua dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian manusia itu akan dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikembalikan kepada Allah termasuk seluruh binatang-binatang, ya, sebagaimana tadi yang sudah kita baca haditsnya. Ya. Iya, ayat ini mirip yang ada di surat Hud, ya. Wa min dabbatin fil ardi illa huwa akhidhum binasiyatiha. Ya. Sungguhnya semua makhluk hidup itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang terlewatkan bagi Allah, ya. Kalau istilah manusia apa? Ya, kewalahan. Ya. Bagi Allah enggak ada istilah kewalahan dalam mengurus semua yang ada di alam semesta ini. Ya. Ya. Istilah lain adalah, ya, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya. Istilah yang lain, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ya, tiap hari Allah itu mampu mengurus semua yang ada dalam alam semesta ini. Ya, bukan seperti makhluk yang, ya, kebanyakan urusan udah kewalahan, pusing, stres, depresi. Ya. Nah, karena itu nggak pantas manusia, ya, mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ya, kebanyakan urusan aja kewalahan. Padahal Allah mengatakan dirinya nggak pernah kewalahan, dirinya nggak pernah kecapean, apalagi sampai ngantuk. La ta'khudhuhu
sinatu wala naum. Jadi ya, yakinilah kemahakuasaan Allah yang sangat luas itu ya sebagai eh, cara manusia itu meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak usahlah nuntut-nuntut, ayo tunjukkan ini, tunjukkan itu. Giliran ditunjukin nggak mau beriman juga, akhirnya dihabisi oleh Allah ya. Mintalah saja, mintalah. Allah mahdini fiman hadait, berilah kami hidayah ya. Kemudian berusahalah mencarinya, insya Allah dikasih oleh Allah. Nggak perlu menuntut-nuntut ya. Laula nuzzila alaihi ayatum min rabbih wala ta'irin yatiru bijanahaihi ya. Dari semua binatang atau dari semua makhluk hidup yang ada, Allah mengkhususkan contohnya adalah burung ya. Termasuk burung-burung yang sedang terbang ya, itu juga dalam genggaman Allah, dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kalau ditanya kenapa sih harus burung, contohnya kenapa enggak gajah, kenapa enggak yang lain, ya itu hak-hak Allah lah ya. Kita enggak perlu menggugat sampai sejauh itu ya. Ya. Agar bisa menjadi hidayah ya, agar bisa menjadi hidayah, maka kita harus cari ya, ya ke keunggulan burung itu apa sehingga Allah sampai sering jadikan contohnya itu ya. Sehingga nanti keunggulannya itulah yang harus kita pakai ya. Rasulullah menjelaskan keunggulan burung itu disebut dengan hakut tawakkul ya. Punya rasa tawakal yang seutuhnya itu burung ya. Sehingga Rasulullah mengatakan lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi ya. Kalau saja kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguhnya, tentu kamu seperti burung ya. Ya. Artinya nggak ragu, nggak meraba-raba, pokoknya yakin, pokoknya Allah nolong saya, insya Allah ya. Maka burung itu Rasulullah katakan taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pagi-pagi dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kempes, sore pulang lagi udah kenyang. Hanya seekor burung seperti itu. Ya. Dulu waktu kita baca surat Al-Maidah juga kita ya, bahas mengapa Allah gunakan burung gagak. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Ya. Maka burung gagak adalah burung yang hidupnya punya sistem. Ya. Ya. Maka alangkah sayangnya jika manusia tidak menjadikan hidupnya bersistem. Sistemnya sistem Allah. Sebagaimana burung gagak itu hidupnya punya sistem, Allah juga yang mengajarkan dia. Ya. Ada pemimpin, ada semacam kita, ada hakim, ada eksekutor yang salah ya, harus dihukum. Dihukumnya apakah cuma disakiti, apa hukumnya sampai dibunuh, itu diadili dulu ya. Itulah kehidupan burung gagak ya, ghurab ya. Burung ghurab itu burung yang senang belajar ya, senang menambah pengetahuan ya. Sehingga manusia jangan mau kalah sama ghurab. Ya.
Ya, termasuk yang dicontohkan oleh Rasulullah secara khusus dari huruf itu adalah anaknya, disebut dengan bughaf, ya, anaknya burung gagak. Sehingga Rasulullah mengatakan, Allah merzukna kama tarzuqul bughaf. Ya Allah, berilah kami rizki sebagaimana kau berikan kepada anaknya burung gagak. Kenapa anak burung gagak dijadikan contoh, dijadikan pelajaran? Karena di situ ada sebuah kondisi yang sangat apa disebut mustahil seorang atau dabah maksud sebuah makhluk itu dapat rezeki. Ya. Adalah kebiasaan burung gagak, ya, kalau sudah menetaskan telurnya maka anaknya itu ditinggal. Ya, sibuk dengan yang lain. Ya. Maka seharusnya namanya bayi ditinggal ya mati. Tapi dalam kehidupan nyatanya tidak ada satupun ya burung bughaf atau anak gagak yang mati karena ditinggal, ya, ditinggal induknya, ya, kecuali kalau dimakan binatang lain, diterkam binatang lain ataupun sakit, ya. Tapi aslinya, ya, ketika ditinggal oleh burung, ditinggal oleh induknya, langsung Allah hadirkan sistem, ya, yang akan menghidupi bughaf itu. Ya. Apa sistemnya? Allah jadikan anak burung ini berbau busuk. Nah, siapa yang menghadirkan bau busuk itu? Sehingga oleh serangga dikira bangkai. Ya. Maka serangga-serangga itu berdatangan mendekati anak burung. Jika mendekati, maka dimakanlah oleh anak burung. Sehingga dia akan tumbuh besar dari serangga-serangga yang berdatangan. Nah, itu salah satu keistimewaan ta'ir, ya. Di surat apa lagi? Di surat An-Nur, ya, Allah sebut burung itu adalah makhluk yang selalu bertasbih sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Di surat apa lagi? Di surat An-Naml, ya, burunglah yang memberi informasi kepada Nabi Sulaiman untuk berdakwah kepada suatu kerajaan yang penguasanya saat itu adalah Ratu Balqis. Ya. Di surat Al-Fil, burung itu bisa direkrut oleh Allah sebagai tentaranya untuk menghancurkan Abraha. Ya. Maka itulah mengapa Allah, ya, menjadikan burung, ya, sebagai pengkhususan dari sekian banyak makhluknya. Maka tidaklah semua makhluk hidup yang di bumi, ya, termasuk burung-burung yang terbang dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum. Mereka itu sama, ya, sama seperti kalian wahai manusia, ya, kecuali sama. Ya. Kesamaannya apa berarti? Ya, ya. Kesamaannya, ya, para ulama yang lain mengatakan utamanya adalah kesamaan pencipta. Ya. Manusia penciptanya Allah, makhluk hidup semua yang ada itu juga penciptanya Allah. Dan ketika Allah sudah menciptakan makhluknya, maka tidak ada lain agar, ya, semua makhluk itu menghambakan dirinya kepada Allah. Ya. Maka jika manusia menolak menghambakan dirinya kepada Allah, berarti dia keluar dari lingkaran semua makhluk Allah yang ada. Terlebih ketika manusia nggak mau beribadah kepada Allah, berarti manusia, ya, ya,
Berarti burung itu lebih mulia daripada manusia. Ya, itu salah satu kesamaannya. Wabil khusus dalam kesamaan Al-Khaliq penciptanya, hati-hati manusia jangan sampai tidak menyadari. Tidak menyadari itu berarti dia tidak mengakui dirinya, pencipta dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, hanya manusia yang diingatkan oleh Allah, ya, bahwa wahai manusia, yang menciptakan kamu itu saya, ya. Awas jangan sampai kamu gagal memahami ini. Berarti ya, semua makhluk itu otomatis, ya, otomatis mengakui bahwa pencipta kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Manusia karena makhluk ikhtiari, makhluk yang diberi kebebasan, maka perlu diajari Allah. Ya. Penciptamu adalah saya, dan kamu saya ciptakan untuk siap menghadapi ujian-ujian kehidupan. Ya, insyaallah ayatnya masih ingat, ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya. Baik, kemudian kesamaan yang lain apa dari manusia dan makhluk hidup yang lain, ya? Kesamaan fir rizqi, ya. Kesamaan dalam rizkinya. Semua yang diciptakan oleh Allah, ya, dalam jaminan rizki dari Allah. Ya. Surat Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Jadi, maka manusia jangan sampai enggak sama, ya. Jadi makhluk hidup yang lain, binatang-binatang, ya, ketika dia sadar bahwa pemberi rezekinya Allah, mereka sudah melaksanakan dalam bentuk syukurnya. Ya. Syukurnya apa? Bertasbihnya semua binatang itu kepada Allah. Maka manusia hati-hati, ya. Pemberi rezekimu adalah Allah, tapi masalah syukurnya Allah beri kebebasan. Ya. Mau bersyukur saya tambahi. Mau bersyukur saya muliakan. Enggak bersyukur saya siksa kamu. Ya. Jadi begitu Allah. Ini salah satu cara Allah agar manusia mendapat hidayah. Allah ingatkan keberadaannya, posisinya dengan semua makhluk yang ada. Terutama dabah, makhluk hidup. Binatang-binatang yang ada. Yang ketiga, ya, ketiga dan keempat, apa kesamaannya? Ya. Mati dan hidup lagi. Binatang itu semua mati, ya, dan bintang itu nanti juga semua hidup lagi. Ya. Cuma kalau binatang mau mati, mau hidup lagi, setelah itu mati lagi, selesai urusan. Ya. Manusia nggak bisa begitu. Ya. Saat kamu mati, kamu butuh bekalan. Ya. Kalau binatang mati benar-benar udah nggak ada urusan, udah selesai. Ya. Tapi kamu begitu mati, ya, pada hakikatnya kamu cuma pindah alam. Nah, cuma ketika kamu pindah alam itu gimana nasibmu? Nah, itu tergantung gimana kamu ngisi kehidupan. Ya. Setelah pindah alam lagi, namanya al-ba'ats, kebangkitan. Ya. Di situ kalau binatang, ya cuma tinggal nunggu aja, ya, nunggu pengadilan selanjutnya, ya. Tapi manusia di saat itu, ya, sudah terlihat yang dulu baik, maka saat dibangkitkan baik. Yang dulu jahat saat dibangkitkan sudah mulai merasa, ya, kesengsaraan di balik hari kebangkitan. Puncaknya adalah al-qisas. Ya.
semua binatang itu akan mengalami penegakan hukumnya. Ya. Seperti hadis yang tadi kita bahas. Ya. Jika ada kambing yang tidak bertanduk ditanduk oleh binatang yang bertanduk, maka dia akan merasakan kisosnya. Ya. Setelah itu ya udah selesai, dimatikan lagi. Nah kalau manusia ya habis dikisos maka dia harus merasakan balasannya. Naudzubillah. Ya. Maka seharusnya inilah yang menjadikan manusia itu dapat hidayah melihat fenomena kehidupan yang ada, nggak usah minta tambahan-tambahan. Laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih. Ya. Maka dengan penjelasan seperti ini seharusnya manusia mengatakan betapa lengkapnya Al-Quran ya. Gitu aja dijelaskan. Ya. Maka ini yang dimaksud dengan ma farratna fil kitabi min syai'. Ya. Maka kami, maksudnya Allah, ya tidak menyanyiakan sedikit pun penjelasan di dalam Al-Quran ini, wabil khusus penjelasan yang terkait dengan hidayah Allah. Penjelasan yang terkait dengan bagaimana nanti nasib manusia itu di akhirat. Ya. Karena itu Allah ungkapkan dengan illa umamun amsalukum. Apa yang kamu alami itu dialami oleh semua makhluk hidup yang ada. Ya. Tapi ya, hal-hal yang khusus yang kamu alami tidak dialami oleh makhluk hidup itu. Ya. Apakah masalah pahala, masalah dosa, itu tidak dialami. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Ya. Ya, ini salah satu kesamaan juga. Kesamaan semua makhluk hidup adalah semuanya akan dibangkitkan dan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jangan sampai manusia itu lebih sengsara daripada binatang. Ya. Padahal Allah inginkan manusia itu harus lebih mulia, harus lebih bahagia daripada semua binatang yang diciptakan oleh Allah yang memiliki titik-titik kesamaan dengan manusia. Istilahnya illa umamun amsalukum. Ya. Baik ibu-ibu jamaah rahimakumullah, inilah dua ayat yang insya Allah bisa semakin menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran, terhadap hidayah Allah, terhadap hari kiamat, hari akhirat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajarlah dari binatang-binatang yang lain sebagaimana yang Allah inginkan, ya. Ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah disampaikan materi dari Ustadz. Barangkali Umahat ada yang mau bertanya dari penjelasan Ustadz, ada yang kurang jelas atau mungkin pertanyaan yang lain, silahkan. Izin bertanya, Ustadz? Ya, silahkan. Ya. Ini mungkin nggak terlalu terkait dengan yang ayatnya. Ingin saya tanyakan kisah Sohibul Jannatain, Ustaz, yang di surat Al-Kahfi dengan di Al-Qalam itu apakah sama? Yang sama dalam tema, ya. Sama dalam tema yang berarti
kedua ayat itu mengingatkan, semua ayat itu mengingatkan tentang fitnatul mal, ya, fitnah harta, ya. Ya, fitnah harta yang bisa dialami oleh semua manusia. Ya. Ya. Yang intinya manusia itu, ya, karena sedikit harta bisa terjerumus, ya, dalam kondisi yang tidak baik. Karena banyak harta juga bisa terjerumus. Ya. Maka hati-hatilah terhadap fitnah harta. Kesamaannya dalam tema, ya, tapi dalam peristiwa dan tokoh itu berbeda. Ya. Yang ada di Al-Qalam, ya, gambaran kisahnya adalah 3 manusia yang punya kebun yang siap dipanen. Ya. 3 orang ini salah satunya, atau kalau mau disebut istilahnya ausatuhum, yang ausatuhumnya, ya, yang pertengahannya, ya, katakan kalau 3 bersaudara, 1 yang tertua, 2 yang mudaan, yang 3 lebih muda lagi. Yang keduanya ini masih punya kesolihan, ya. Sehingga ketika bersaudara ini bersepakat untuk memanen kebunnya, maka mereka ingin memanennya di waktu pagi, waktu masih buta, supaya tidak terlihat orang-orang miskin, sehingga tidak harus ngasih-ngasih kepada orang yang melihat. Tapi akhirnya, ya, atas niat itu Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, ya. Ya. Sehingga kata yang pertengahan tadi, ya, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ya, makanya aku sudah bilang apa, ya. Jangan berbuat seperti ini, ya. Ya. Jangan ada niat-niat jahat untuk tidak bersedekah, ya. Bahkan tafsirannya tidak saja mereka itu ingin enggak bersedekah, sampai ingat Allah dengan mengucapkan insya Allah aja enggak mereka lakukan. Begitu lupanya dengan Allah. Jadi salah satu tafsir laula tusabbihun itu, mereka sampai ngomong insya Allah. Besok insya Allah kita memanen. Insya Allahnya enggak disebut. Udah yakin aja besok kita panen. Ya, pagi-pagi begitu mau datang ternyata sawahnya sudah dihancurkan oleh Allah. Sedangkan yang di surat Al-Kahfi itu hanyalah 2 manusia yang sedang bersahabat. Makanya ayatnya mengatakan qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Ya. Ya, contoh 2 orang yang bersahabat, ya. Si A yang adalah sahabat yang punya harta. Ya. Punya harta banyak tapi enggak soleh. Yang sahabatnya miskin tapi soleh. Ya. Maka Allah ingin ingatkan, ya, di ayat ini ternyata yang kuat ujian, ternyata yang kuat dalam, yang tetap soleh dalam peristiwa itu adalah yang miskin tapi soleh. Orang miskin itu juga diuji, ya, dengan harta, yaitu diuji dengan sedikitnya. Ya. Jadi sedikit harta ujian, banyak harta ujian. Ya. Para mufassir menjawab, kenapa sih harus disebut punya 2 kebun? Ya. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain
Sehingga istilahnya sahibul jannatain, pemilik dua kebun. Ya. Maka itu untuk menunjukkan gambaran istilahnya saking kayanya. Ya. Saking kayanya, ya, tidak saja punya satu kebun, bahkan dua kebun. Ya. Oleh karena itu, ya, gambaran betapa kayanya itu juga terlihat dalam kondisi-kondisi kebunnya. Ya. Allah katakan wahafafnahuma binakhlin. Ya. Kebunnya itu sangat padat dengan pohon-pohon. Ya. Bukan sekedar pohonnya satu dua. Wahafafnahuma. Ya. Ya. Ya, sebuah kebun yang hafafnahuma itu paling tidak kebunnya pohon-pohon kurmanya ratusan. Wahafafnahuma binakhlin. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan tidak hanya satu jenis, ada pohon-pohon yang lain. Dan seterusnya, ya. Ya, adapun kejadiannya kapan, di mana, itu suatu yang mubham, suatu yang dirahasiakan oleh Allah. Biasa para ulama selalu mengatakan, kalau saja itu penting, pasti Allah akan menjelaskan. Tapi karena nggak dianggap penting, nggak perlu dijelaskan itu kejadiannya di mana. Yang penting, ya, agar apa? Agar manusia fokus kepada nilai-nilainya, pada ibrah-ibrahnya, ya. Nggak sibuk dengan siapa namanya, di negara mana, tahun berapa, ya. Akhirnya lupa kepada esensi daripada kejadian itu sendiri. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan. Ya, alhamdulillah Ustadz. Izin membacakan pertanyaan dari salah satu umahat yang ada di chat. Bismillah, izin bertanya Ustadz, dari tadi menjelaskan tentang ayat 37, yakni mungkin tentang perkataan jahil dari orang-orang musyrik, ya Ustadz, ya. Bahwa dijelaskan manusia agar melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan hidayah. Mohon dijelaskan upaya-upaya seperti apa saja, Ustadz. Syukran. Diawali paling minimal adalah, ya, terimalah, ya, terimalah hidayah itu, ya. Jangan, kalau disebut di surat apa, orang yang nggak menerima itu disebut di surat Al-Alaq dengan istilah ara'aital ladzi in kadzdzaba wa tawalla. Ya. Ya. Mendustakan dan menolak. Ya. Itu, ya, istilahnya titik awal manusia itu nggak dapat hidayah. Kalau sudah, ya, sekedar nerima aja dulu, terima aja. Ya. 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 Misalnya Rasulullah katakan begini, ya, baca nih, ya, zikir subhanallah bihamdi 100 kali tiap pagi. Ya. Ya. Ketika kita, iya insya Allah saya terima. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, itu sudah, ya, ya, satu hidayah, ya. Mau menerima, ya. Mau menerima itu kan berarti menyambut, menerima itu berarti menghargai, ya. Ya. Dan segala perasaan positif yang ada, nah, itu namanya menerima. Ya. Tapi kalau kadzdzaba wa tawalla begini, ya. Siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali di waktu pagi diampuni dosanya. Pagi-pagi suruh baca begitu, memang kita nggak masak apa ya. Nah, itu namanya kadzdzaba wa tawalla itu, ya. 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 Nah, pokoknya setiap penjelasan yang sifatnya hidayah tidak disambut, ya. Ya. Apalagi masih diungkapkan misalnya, memang penghapus dosa cuma itu doang, yang lain juga bisa. Ya. Maka jika sekedar nerima saja nggak mau, nanti gimana hidayah-hidayah yang lainnya? Ya. Karena ketika kamu menerima,
maka itu di situ ada hidayah ilmu namanya. Kamu jadi punya informasi. Ya. Ya, terimalah dulu. Ya. Setelah mau menerima, ya, lanjut ke upaya berikutnya. Meniatkan. Ya. Insya Allah saya akan berusaha membacanya walaupun cuma sepekan sekali misalnya. Ya. Ya, ya saya tahu memang saya repot kalau pagi saya harus ngurusin keluarga ya. Ya, tapi kalau terus-menerus ngurusin keluarga, kapan nyicipin hadis ini misalnya. Nah, niat saya akan melaksanakan, nambah hidayah. Ya, terutama dalam hal-hal yang besar ya. Kalau mungkin subhanallah bihamdi 100 kali sih insya Allah masih. Soalnya dalam yang besar diajak ayo ya. Kita ini walaupun sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, ayo kita apalin Quran tuh 30 juz misalnya. Maka salah satu upayanya adalah terima aja. Iya, baik insya Allah. Terus niat ya. Upaya berikutnya berdoa, ya Allah tolonglah ya Allah saya bisa menghafal ya. Setelah berdoa kemudian melakukan aksi ya itu upaya. Insya Allah tuh nambah terus tuh hidayah kalau begitu ya. Setelah melakukan aksi mencoba untuk terus menambah ilmunya. Kenapa saya harus menghafal Quran ya. Ya. Apa sih kemuliaan-kemuliaannya kalau bisa hafal Quran terus ya. Tambah lagi upayanya apa? Cari mana nih orang-orang yang senang hafal. Saya ingin bergaul. Ya. Bukankah ahli maksiat senangnya bergabung dengan ahli maksiat, gaulnya dengan ahli maksiat. Yang senangnya belanja-belanja, punya komunitas belanja-belanja. Yang senang joget-joget. Ya. Ini saya ingin hafal Quran nih. Nambah lagi hidayah. Taunya usianya habis. Boro-boro 30 juz. Juz 30 pun juga belum. Ya. Belum selesai semua. Dicatatlah oleh Allah. Ya. Hamba seperti ini insya Allah sudah 30 juz. Kenapa? Karena semua upaya hidayahnya sudah dilakukan. Ya. Ya. Hasil itu kan di luar kemampuan manusia. Ya. Kalau sudah hidayah, upaya-upaya seperti itu dilakukan, ya, jangan ditanya apa yang ada di hati hambanya yang seperti itu, ya. Pasti dia kalau boleh bayar deh, ya. Ayo bayar 1 juta, insya Allah 5 tahun lagi kamu saya jamin sudah lancar 30 juz. Pasti kita siap bayar kok. Ya. Maksudnya apa? Kalau soal hasil semua kita kepengen. Ya. Ya. Khususnya yang sudah melakukan upaya-upaya tadi. Tapi masalah hasil kan itu domainnya Allah. Nah itu kalau untuk diri kita ya. Untuk manusia ya sama upaya-upaya itu. Cuma kita nolongin orang seperti itu. Ya. Ya. Agar orang itu mau menerima gimana ya? Ya udah saya WA, saya share di medsos, saya silaturahimi. Ya, siapa tahu nanti dia juga bisa menerima, sebagaimana saya ditolong oleh Allah bisa menerima hidayah. Ya. Setelah menerima, mungkin orang lain itu tidak otomatis meniatkan, kita bantu lagi, ayo niatin dong ya. Kita rayu-rayu lagi, ya. Memang ini berat ya, tapi mulailah dengan 1 ayat saja, ya. Ya, ya. Akhirnya sudah meniatkan, setelah niatkan kita bantu lagi supaya dia merealisasikan, kita bantu lagi supaya dia bertahan. Maka dalam hal ini manusia punya 2 hidayah. Hidayah untuk dirinya, ya, statusnya namanya soleh. Ya. Hidayah untuk berusaha untuk orang lain namanya musleh. Ya.
soleh itu untuk dirinya, muslih itu kesolehan untuk orang lain. Dan orang yang berstatus seperti ini, ya, insya Allah bersama para anbiya. Ya, karena aslinya itu tugas para anbiya. Tapi begitu kuatnya hidayah dalam diri manusia itu, ya, dia pun ingin, ya, istilahnya saya bukan nabi memang, tapi saya ingin menjalankan fungsi nabi, yaitu, ya, merekayasa orang lain, mengusahakan orang lain agar juga menempuh upaya-upaya mendapat hidayah itu. Ya. Ya, aksi-aksinya ada majelis ilmu seperti ini. Ya. Aksi-aksinya ada silaturahim. Aksi-aksinya bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang intensif. Ayo 2 hari, 3 hari kita keluar Jakarta, kita di sebuah villa, kita ngaji lebih intensif. Itu semua merupakan upaya-upaya mendapat hidayah. Ya. Dan upaya-upaya itu juga yang dilakukan oleh kekufuran. Ya. Ya. Jangan dikira agar orang itu untuk bisa menjadi, katakan, aktivis Injil misalnya, nggak ada latihan-latihannya. Mereka juga bersusah payah untuk bisa membentuk manusia menjadi penginjil, aktivis penginjil misalnya, dan seterusnya. Ya, semoga Allah pilih kita semua sebagai muhtadin, orang-orang yang selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena memang ya, bacalah sejarah di negeri ini, orang tokoh-tokoh besar, tapi adiknya nggak mendapat hidayah. Ya, sebutlah misalnya siapa yang nggak kenal dengan Buya Hamka misalnya. Ya. Tapi adiknya namanya Abdul Wadud. Ya. Tapi setelah adiknya pindah ke agama Kristen jadi Willy namanya. Ya. Gara-garanya apa? Gara-garanya merantau ke Francisco sana ke Amerika, ya. Pulang-pulang udah berubah agamanya. Jadi di sini ibrahnya apa? Ya, ketika upaya-upayanya menuju kepada kekufuran, ya terjadilah kekufuran. Kalau upaya-upaya menuju hidayah, Buya Hamkanya menuju hidayah, dapat hidayah. Ya. Ya. Pendiri negeri ini namanya Bapak Agus Salim. Wah, jangan ditanya deh kayak apa, ya, kontribusinya untuk menegakkan negeri ini. Ya, semoga Allah menerima. Tapi ya, saudaranya, ya, namanya Abdul Khalid. Ya, justru upaya-upaya menuju kekufuran, jadilah keluar dari agama Islam. Jadilah non-Muslim. Baik, wallahu a'lam. Apakah masih bisa ada waktu, Ustaz? Ya, satu lagi boleh, insyaAllah. Ada yang mau bertanya lagi? Jika belum ada, Ustaz, saya mau tanya Ustaz terkait hadis tadi, Ustaz. Tadi kan dari hadis yang menceritakan tentang binatang, tetapi di antara buah ibrohnya kan Ustaz menyinggung tentang kepemimpinan, Ustaz. Di mana seorang pemimpin itu sebetulnya memiliki peluang untuk mendapatkan kebaikan ketika dia berlaku adil dan banyak memberikan manfaat kepada yang dipimpin. Nah, ini terkait dengan keadaan saat ini, Ustadz, kepemimpinan yang kita terima sepertinya arahnya masih belum memberikan satu kondisi yang melegakan kita. Bahkan dari hari ke hari sepertinya justru membuat kita tambah galau gitu, Ustadz. Pertanyaannya bagaimana, Ustadz, kita akidah kita tuh harus bagaimana untuk menguatkan kesabaran kita sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang ketika di bawah kepemimpinan kita menzolimi pemimpin itu. Syukran jazakumullah khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara akidah, ya, Allah menjelaskan kita tentang waqi'ul hayat, ya, realita hidup. Ya. Bahwa realita hidup itu
Ya, kalau istilah surat Al-Lailnya adalah inna sa'yakum lasyatta. Ya. Realita hidup itu nggak bisa satu warna. Ya. Ya. Terimalah realita hidup itu, ya. Ya. Yang negatif semoga nggak menimpa kita, ya. Ya. Yang positif semoga pada bersyukur, gitulah ya. Jadi realita kehidupan itu syatta, semua akan terjadi secara istilahnya apa? Kontradiktif ya. Ya. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ya. Mustahil semua manusia di atas bumi ini sehat semua. Sakit semua juga nggak bisa. Walaupun Islam mengatakan ya berusahalah sehat semua. Ya. Ya. Tolonglah orang-orang yang lagi sakit. Nah, baru kamu jadi dapat pahala itu gara-gara realitas ya bahwa manusia ini ya pasti ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Nggak bisa kaya semua, nggak bisa miskin semua. Ya. Ya. Bahkan khususnya Allah katakan, ada jenis kelamin laki, ada jenis kelamin perempuan. Ya. Perbedaan ini secara khusus disebut. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ya, termasuk realitas ya. Hidup ini bisa dipimpin orang baik, bisa dipimpin oleh orang jelek. Ya. Ya. Allah minta realitas ini kamu juga harus bisa memahami kayak ya kadang ada yang kadang sakit, kadang sehat. Ya. Apa buktinya Allah ungkapkan bahwa ini realitas kehidupan ini. Ya. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya. Intinya apa? Kekuasaan ini bisa diberikan kepada orang yang baik, maka terciptalah suasana politik yang baik. Bisa saja diberikan kepada orang yang jelek, ya. Maka jadilah yang jelek. Ini realitas ini diterima dulu, ya. Supaya kita enggak stres sendiri, aduh kok begini ya, kok begini ya. Ya, ya. Ya ini realitas kehidupan seperti itu. Ya. Ya. Supaya kamu jadi mulia dengan realitas seperti ini, itu baru itu ya. Rentetan-rentetannya banyak itu. Ya. Supaya kamu mulia ya. Kalau ada kepemimpinan seperti ini, pertama kamu harus barok ya. Ya, bara artinya tidak mendukungnya, tidak mencintainya, tidak membiarkannya, tetap dalam hati kita menolak. Kalau pemimpin berbuat jahat, saya nggak suka, saya nggak akan apalagi memilihnya, mendukungnya. Barokmu terhadap pemimpin seperti ini itu sudah jadi amal soleh. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, ya, janganlah kamu menghormati pemimpin yang jahat kepada rakyatnya atau bermaksiat kepada Allah karena sikapmu memuliakannya itu bisa membuat Allah murka kepadamu. Ya. Ya. La taqulu lil munafiqi sayyida. Ya. Ya. Fa innahu intaku sayyida faqad askhattum rabbakum, kata Allah. Ya. Ya, makna bebas ya. Ya, janganlah kamu memuliakan pemimpin yang jahat karena karena upayamu itu dijadi mulia berarti kamu telah membuat Allah murka. Ya. Jadi dari penyikapan saja udah jadi amal soleh. Ya. Ya, walaupun pasti ada sakit hatinya, ada kecewa, ada apa, tapi poin ini harus diingat juga ya. Bahwa ketika seorang muslim itu melihat
suasana politik nggak bagus, ada kecewa, ada sedih, ada kesel, itu bagian daripada baroknya. Ya. Tapi kalau nggak dipahami barok, yang ada cuma kesel doang. Kesel tapi nggak tahu keselnya kenapa. Keselnya lebih kepada manusiawi aja. Ya wajarlah sebagai manusia ada pemimpin yang bikin kesel. Ya. Tapi secara keimanan, secara akidah tadi keselnya itu karena sikap barok. Ya. Ya. Jadi amal soleh. Ya. Kemudian ketika dia istilahnya berusaha ya, bagaimana agar pemimpin ini ya tidak bercokol lagi, jadi amal soleh lagi. Ya. Terlepas berhasil atau tidak, ya. Ya. Tentu berusahanya beda satu orang dengan yang lain. Ada yang cuma berusaha cuma nyoblos doang. Ada yang berusahanya turun ke lapangan. Ada yang berusahanya siang malam. Bagaimana berusaha menjadikan agar negeri ini jangan dipimpin oleh orang yang jahat. Itu berarti amal solehnya lebih besar lagi. Amal soleh lagi. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan pertanyaan Ibu tadi, gimana penyikapan akidahnya. Ya. Ini sebenarnya bukan masalah kepemimpinan saja. Semua perbedaan-perbedaan kehidupan harus seperti ini. Menghadapi pandemi, berarti ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang sembuh. Ya. Terakhir, ya, lakukan doa-doanya. Ya. Ya Allah, lindungilah kami dari punya pemimpin yang jahat. Bukanlah kita selalu berdoa, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, ya. Surna al-qaumil kafirin itu jangan sampai yang memimpin ini orang kafir atau orang-orang yang pro-nya sama orang kafir. Ya. Atau doa Nabi Ibrahim, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan sampai kami ini orang beriman jadi korban kejahatan orang-orang yang zalim. Ini bagian daripada amal soleh yang baik, yang secara akidah gara-gara ada pemimpin yang baik, yang jelek, kita jadi berdoa, jadi minta tolong kepada Allah. Tentu ini nilai plus lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ummahat sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir acara. Semoga kebersamaan kita di Halaqah Selasa ini akan selalu menjadi sebab bertambahnya kebaikan dan kebaikan bagi diri kita semua dan meningkatkan kualitas iman dan keislaman kita hingga Allah berikan hati kita yang istiqomah hingga akhir hayat kita. Dan sejak ketika kita diwafatkan, dibangkitkan, dan juga kita menjalani yaumul hisab, maka Allah akan ringankan kita dalam menjalaninya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, untuk mengakhiri acara ini, mohon doanya bagi kami. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya. Semoga Ustadz diberikan kesehatan dan keberkahan hidup dan pikirannya. Amin ya rabbal alamin. Monggo